Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, buatlah perencanaan dulu. Tidak cukup dengan sebuah perencanaan, tetapi juga kita tindak lanjuti dengan sebuah kerja cerdas, ya. Ya, kerja yang cerdas. Kalau cerdas itu sudah di atas segala-galanya ya. Nah, kita melakukan pekerjaan itu jangan sendiri. Jangan sendiri, bersama. Bersama itu berkolaborasi, berkoordinasi, tapi yang lebih penting itu komunikasi. Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Zainlubis. Just make it simple. Masih bersama sahabat lama saya, Profesor James Halliward. Beliau adalah pengelola marketing representatif dari Lighthouse Cafe yang sedang viral banget di Padang saat ini. Oke, Classy People, kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Classy People, tentunya terkait dengan manajemen, ya, terutama manajemen yang sifatnya praktis lah gitu, Prof. Ya. Nah, ini kebetulan beliau adalah seorang akademisi juga, tapi praktisi juga. Nah, mudah-mudahan jawabannya akan lebih lengkap gitu daripada hanya sekedar seorang praktisi, atau teori saja. Atau teori saja. Gitu. Nah, oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ini, Prof ya, dari Lita ya. Saya Lita. Ilmu manajemen mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Bagaimana memanfaatkan sumber daya berupa modal yang jumlahnya terbatas secara efisien pada bisnis atau usaha kita? Nah, gimana nih jawaban seorang Prof. James Halliward sebagai seorang guru besar dan juga seorang praktisi? Baik, silakan, Prof. Baik, terima kasih, Ji. Lita, kalau Lita masih mahasiswa, boleh sediakan pulpen dan kertas ya. Dalam ilmu manajemen ada planning, organizing, acting, dan controlling. Kalau kita ingin memulai sebuah usaha, tentu harus kita membuat sebuah perencanaan. Kadang-kadang dia berencana, membuat rencana, sehingga dapat perencanaan, tinggal rencana. Nggak jadi dia. Just as a planner, membuat planning dan planned. Tetapi kalau menurut saya, tadi yang saya catat modal terbatas. Itulah yang dibuat skala prioritas. Kita harus memberikan skala prioritas yang pertama. Uang itu sedikit cukup, banyak nggak cukup juga. Ya, sedikit cukup, banyak nggak cukup. Yang mana? Dan skala priority itu kita yang tahu. Ya, seperti lokasi kita ini, justru kalau kita atap ini semua nggak bagus. Our guest maunya nature aja. Oh, sudahlah buka aja. Kita mau bikin roof di situ, oh nggak bagus Pak, biarin aja begini Pak. Kalau hujannya kita ramai aja sih. Oh, sudahlah. Maunya customer, kita yang perlu yang kita jaga customer satisfaction. Karena yang datang ke sini itu bukan kita, customer. Jadi dengan modal terbatas itu, kita harus membuat skala prioritas berdasarkan perencanaan yang kita buat. Ya, itu. Jadi Lita ya, jadi jawaban dari Prof. James ya. Dengan anggaran yang katakanlah terbatas tadi, tentukan skala prioritas. Tentu fokus kita ke sana. Itu fokus ya. Nah, mungkin saya tambahkan juga Prof ya. Tadi saya juga meramu apa yang disampaikan oleh Prof. James Halliward ya di awal ya tadi, bahwa jaringan itu penting. Jadi ketika kita berbisnis ya, jangan selalu berpikir semuanya itu dari kita gitu. Jadi jaringan itu bisa membantu kita juga. Mungkin kita lebih di idenya, lebih di konsepnya gitu. Tapi kita punya teman yang punya modal gitu. Nah, kita berkolaborasi kira-kira. Ini Pak Haji ini ngorek-korek saya. Ya, saya nggak tahu juga nih adik ipar saya ini gimana ya. Saya rasa uangnya nggak banyak, tapi kenapa bisa banyak besi di sini ya? Ingat, saya juga penyanyi ya. Ya, saya juga penyanyi. Saya sangat suka lagu What's the Friends Are For. What's the Friends Are For. Itu bagus sekali. Guna seorang sahabat. Ketika dia melihat sahabatnya begini, dia datang. He's coming untuk membantu kita. Kita nggak minta bantuan. Itu yang What's the Friend Are For. Bantu gua dong. Oh, nggak mau.
Oke, Tapi oke. ketika dia lihat kita serius, fokus, dia datang. Contoh nih, penyejuk ruangan ini, bisa aja belum bayar. Dia datang, angek bro, ya angek. Mbak Gipe, pasang AC bro, tunggu ada bitilut, tenang. Eh, Orang nggak minta uang. What's the friend are for? Ya, jadi begitu dengan yang lain-lain. Selalulah be yourself itu nggak bisa dibuat talenta tadi ya talenta Ji, ya. nggak bisa Iya, Ji, iya, nggak iya. bisa Ji. Udah DNA-nya ya gitu Iya, ya. sudah DNA-nya seperti itu, nggak bisa dibedah ini masyarakat punya. Sama lah kayak rumah saya, Iya, rumah saya nggak pernah pagarnya ditutup, terbuka aja. Iya, iya. Prof nggak takut orang masuk, berarti kalau orang masuk ada yang diperlukan dari saya. Kalau kamu baik kepada semua orang, nggak mungkin orang berbuat jahat ke kamu. Oke. Nggak. Dan itu prinsip saya, dan rumah saya nggak pernah pagarnya buka aja. Oke. Gitu. Menarik sekali ya jawaban Prof ya. Jadi itu tadi Lita ya. Jadi orang yang baik, be yourself gitu ya. Ya. Banyak teman, insya Allah ya berbisnis itu juga kita sebenarnya juga butuh banyak teman Iya, ya Prof ya. pertemanan. Jaringan lah ya. Ya. Networking ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi networking dan juga perencanaan berdasarkan skala prioritas. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Selanjutnya dari Dika nih Prof. Salah seorang classy people. Saya Dika, bagaimana menentukan timing yang pas untuk memulai sebuah bisnis? Saat menyadari adanya potensi atau peluang bisnis di sekitar kita. Nah, gimana nih Prof? Oh begitu ya. Hmm. Ini bukan orang pertama yang bertanya ke saya. Harusnya yang jawab ownernya nih. Oke. Tapi saya rasa sama saja lah. Iya, iya. Owner yang punya modalnya, yang punya ilmunya saya. Oke. Karena Silakan, begini, Prof. dalam keadaan pandemi, Ya. semua orang sudah stay at home, WFH, Work from home ya. PPKM segala macam. Orang sudah boring. Oke. They need Refreshing. something. refreshing. Oke. There is no places in the city to take a refreshing timing. Kita juga nggak pernah melirik ini. Adik ipar saya juga nggak pernah melirik ini. Tetapi kemudian ide itu timbul. Oke. Orang pergi kemana? Pergi jalan-jalan ke pinggir laut, ke Taplau, boring ya. Orang ramai juga di situ. Nggak ada siapa yang berani batasi di Taplau? Oke. Nggak ada orang yang batasi. Hmm. Sudahlah, mungkin ide itu kali ya. Dan ketika ide itu muncul oleh adik-adik saya ini, dan kita membackup, wah ini kesempatannya bagus sekali. Orang mau refreshing, kita buat pembatasan-pembatasan. Jadi yang 5M itu tetap kita jaga, sehingga orang ingin tahu. Yang viral itu, kenapa harus reservasi dulu? Kenapa beli voucher dulu? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu? Kenapa harus 2 jam? Kenapa ini? Kenapa itu? Jawabannya ada di kami. Oke. Dan itu yang membuat orang semakin ingin tahu. Jadi kepo semua ya. Oke. Kepo semua ya, nggak apa-apa, datang aja. Ya, jadi reservasi kita make sure kalau dia datang atau tidak. Dan kita berikan limit waktu. Jam sekian nggak ada, out. Tapi kalau memang itu force majeure, hujan, kita cancel semua. Dan customer kita juga mengerti. Kalau hujan deras gimana mau duduk. Ya, jadi itu yang membuat orang pengen tahu. Di samping yang saya katakan, enak pun menu kalian, bagus pun tempat kalian. Kalau pelayanan kalian di pintu masuk itu tidak bagus, Iya, ya. believe me, there is no one coming. Oke. Tidak boleh ada parkir di situ. Kalau orang memberikan uang ke kamu, terima. Oke. Kalau kamu minta uang ke orang, first and the last out. Karena semua yang datang itu kenal saya. Oke. Nah itu, kenal nggak kenal, yang penting kenal saya. Jadi begitu ya. Tapi kita cara membicara dengan mereka dengan bagus. Oke. Gitu, Ji. Berarti ketika ada peluang yang kita lihat ada potensi, Iya. just do it, lakukan. Just do it. Oke. Jadi kita sudah membuat perencanaan, kita sudah melihat suasana ini Oke. yang dalam keseharian. Jadi Oke. daily activity masyarakat sudah begitu, semua sudah bergerak. Sudah bosan di rumah, sudah vaksin pertama, kedua, nggak boleh kemana-mana ini. Harus gimana lagi? Oke. Jadi mereka pergi, nggak boleh pula pergi ke gor rame-rame, dilarang. Dilarang boleh nih. Kok semua dilarang?
Oke. Tapi siapa yang mau menjaga? Ya, di sini kita yang menjaga. Makanya 2 jam tidak boleh lebih. Dan orang memanfaatkan waktu 2 jam itu. Dan kita setiap hari semua ruangan didesinfektan. Jadi mereka percaya kepada kita. Jadi yang saya katakan customer satisfaction itu sangat penting. Ya, kepercayaan customer kepada kita. Ya. Di media sosial ada juga biasalah namanya persaingan bisnis ya. Tidak semua orang ada latahzan ya. Latahzan. Jangan bersedih. Kadang-kadang orang nggak suka dengan kita. Sebetulnya dalam hati kecilnya dia salut dengan apa yang kita lakukan. Tapi penampilannya dia nggak suka ke kita. Ketika dia duduk sendiri, gimana saya bisa seperti itu ya? Padahal dia ngefans berarti ya. Oh iya. Ngefans kan? Berarti dia mikirin kan? Dia mikirin, dia ngefans ke kita, tapi dalam penampilannya dia benci. Jadi begitu yang saya rasakan seperti itu. Mereka tidak bisa melakukan seperti apa yang kita kerjakan. Oke, Prof. Jadi mungkin Dika ya, jadi saya tambahkan yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Jadi Prof tadi menyampaikan bagaimana melihat peluang ya. Tadi kan Dika menyampaikan bahwa lagi ada peluang nih, kapan waktu yang tepat ya. Beliau sudah jawab tadi, just do it, lakukan. Ketika kita yakin bisa memberikan value atau nilai yang pas dibutuhkan oleh customer. Tadi beliau contohkan bahwa ada pain ya, kalau istilahnya Prof ya, ada pain point nih, masyarakat pengen refreshing. Tapi pengen juga aman gitu. Nah, lalu Lighthouse Cafe ini menyiapkan sebuah tempat yang memang cocok untuk refreshing, tapi prokesnya juga jalan, protokol kesehatan jalan. Jadi pain tadi bisa disembuhkan, bisa diobati, maka berdatanganlah orang kemari. Kira-kira gitu ya rasanya, Prof ya. Iya, ketika lihat aja, lihat kan tempat duduk kita set sedemikian rupa, nggak ada dekat-dekat, jauh-jauh semua, dan itu tempat dan jauh-jauh semua. Iya. Tapi yang jelas syarat utama sudah kita penuhi, open space. Open space. Oke. Begitu. Jadi kira-kira itu jawabannya ya Dika ya. Jadi kalau ditanya kapan timing yang pas, ketika memang Dika yakin dengan opportunity atau peluang tadi dan Dika bisa memberikan value ya kepada customer, tentu saja setelah dilakukan kajian ya. Tadi kan Prof bilang kan semua orang biasanya melakukan proses manajemen itu mulai dari perencanaan, planning, organizing, activating, controlling, just go gitu. Kira-kira gitu ya Prof ya. Jadi kontrol perlu. Jadi just do it-nya bukan berarti ujuk-ujuk langsung. Butuh perencanaan yang matang tentunya. Dan organizing-nya juga jalan ya Prof ya. Controlling-nya, activating-nya jalan, controlling-nya juga jalan. Oke, kira-kira itu pertanyaan dari Classy People, semoga menjawab. Nah, di penghujung segmen ketiga ini saya pengen Prof bisa meresumekan nih diskusi kita ini mulai dari segmen pertama, segmen kedua dan terakhir segmen ketiga. Kira-kira gimana Prof? Haji seperti orang salat Jumat aja khatib ya dia di mimbar pada khutbah kedua ini. Jadi baik Classy People, saya senang ya. Terima kasih kepada kawan-kawan di Classy People yang sudah berkunjung ke pondok kecil kami di sini, Lighthouse Cafe. Ya, di Lighthouse Cafe yang lagi viral dan kata customer itu sebuah tempat yang premium sekarang. Malah ada yang menggandengkannya dengan tempat-tempat di Labuan Bajo. Karena ada beberapa tamu kita yang datang dari Bali datang ke sini khusus untuk melihat lighthouse. What kind of lighthouse? Jadi mereka datang dan ini sandingannya Labuan Bajo. Itu yang membuat kami semakin bersemangat. Dan kita membantu pemerintah. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, buatlah perencanaan dulu. Tidak cukup dengan sebuah perencanaan, tetapi juga kita tindak lanjuti dengan sebuah kerja cerdas. Kerjaan cerdas. Kalau cerdas itu sudah di atas segala-galanya ya. Nah, kita melakukan pekerjaan itu jangan sendiri. Jangan sendiri, bersama itu berkolaborasi, berkoordinasi, tapi yang lebih penting itu komunikasi. Komunikasi baik internal maupun eksternal. Dengan internal berusaha, dengan eksternal dengan lingkungan. Kalau lingkungan tidak mendukung, tidak mungkin sebuah usaha kita akan lancar jalannya. Apalagi kalau internal tidak mendukung, susah jadi manajemen. Manajemen itu adalah sebuah art, jadi seni. Seni mengatur, seni memanage. It's not too easy to manage. Tidak mudah untuk mengatur.
Apalagi yang diatur manusia. Setiap kepala punya perencanaan sendiri. Jadi oleh sebab itu sebuah koordinasi sangat diperlukan di dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam masa pandemi, kalau dalam analisa SWOT begitu ya, analisa SWOT, kita menjadikan hambatan dan tantangan ini menjadi sebuah peluang. Dan we do that and we keep it to become the best in the West Sumatera. Dan itu terjadi dan alhamdulillah, jangan lupa dalam setiap berusaha kalian selalu dikawal oleh malaikat. Gak boleh bohong. Ya, gak boleh bohong. Karena Tuhan mencatat itu. Kami di sini yang kami jual view. Gak ada modalnya. Modal ini bisa dibuat orang, tapi view sunset yang dihadirkan oleh Allah ini gak bisa kita beli. Ini yang kami jual. Makanya saya katakan, fabi ala irabbikumatu kaziban, yang mana lagi yang kita dustai, berbagilah. Ya. Jadi kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan lingkungan, dengan pemerintah, kita mendukung program pemerintah, prokes tetap kita jaga, kita mengalirkan maunya masyarakat, mereka mau refreshing, kita penuhi itu dengan tetap menjaga prokes. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, walaupun kita sudah di level 2 ya. Sudah level 2. Setelah itu mungkin tidak ada level lagi. Di kampus juga sudah mulai offline sebagian-sebagian. Dan tentu saja dengan semakin terbukanya, semakin berkurangnya pandemi, kita juga berharap tempat ini semakin bisa kita explore untuk kenyamanan masyarakat di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Amin, amin. Ya, Classy People, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kedatangannya ke Lake Cafe, sebuah tempat destinasi nyantai bersama untuk semua golongan umur. Oke. Thank you, Prof. Ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak pelajaran yang kita dapat. Saya juga banyak belajar nih, Prof. Saya apalagi. Ya, mudah-mudahan Tapi ini banyak lupanya. mudah-mudahan jadi amal baik nih buat Prof. Amin, nih. amin. Ya. Oke, Classy People, demikian bincang-bincang kita dengan Prof. James Halliward di Lighthouse Cafe, tempat yang luar biasa keren ini ya. Kami nanti akan melanjutkan lagi nih, Prof, sightseeing, lihat-lihat pemandangan yang keren banget ini. Oh ya, jadi kita close nih ya manajemen praktisnya sekarang. kita close, boleh. Saya yakin kalau dibuka nggak pernah di close. Gitu Ji. Masih banyak yang mau diomongin ya, Prof ya. Jadi Classy People, semua tempat di Lake House ini adalah tempat yang layak untuk foto spot. Oke. Instagramable. Instagramable ya. Oke, Classy People, demikian bincang-bincang kami. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.